Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tentunya untuk melayani masyarakat di instansi pemerintah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah Bapak Ibu melaksanakan pekerjaan di instansi pemerintah, Bapak Ibu juga mendapatkan informasi tentang isu penghapusan honorer dibarengi dengan isu pengangkatan honorer yang mana kesemuanya ini ada dasarnya. Nah, Bapak Ibu, pada informasi kali ini, pada video ini, ada satu informasi penting yang merupakan informasi yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer sana air, di mana ini adalah informasi harapan bagi Bapak Ibu honorer terkait nasib Bapak Ibu honorer non-ASN, yang mana Menpan RB menyampaikan bahwa nasib honorer ini telah diputuskan, tetapi perlu menyimak penjelasan dari Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berikut ini. Nah, Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi, serta dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung kita pada penjelasan Menpan RB. Nasib honorer sudah diputuskan. Oh, ternyata ini jalan tengah bagi honorer non-aparatur sipil negara. Menpan RB beri penjelasan. Ini informasi terkini per Jumat 3 Maret 2023. Langsung saja Bapak Ibu. Ini ada satu informasi yang dikemas oleh Klik Pendidikan dan di sini saya teruskan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu ketahui bahwa nasib honorer ini benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Katanya, alhamdulillah akhirnya nasib honorer non-aparatur sipil negara segera menemui titik terangnya. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah memberikan keputusan terkait nasib honorer. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB sudah menyiapkan beberapa opsi terbaik sebagai jalan tengah bagi permasalahan tenaga honorer non-aparatur sipil negara. Sebelumnya, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB telah mendapatkan perintah dari Presiden Jokowi berupa instruksi atau mandat untuk menyelesaikan permasalahan honorer non-aparatur sipil negara di Indonesia yang sedang dihadapi saat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menerbitkan surat edaran mengenai penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah paling lambat pada 28 November 2023 menjelang berakhir tahun ini. Paling lambat 28 November 2023. Nantinya instansi pemerintah hanya boleh diisi oleh pegawai yang berstatus sebagai aparatur sipil negara, yaitu status pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Sehingga tenaga honorer non-aparatur sipil negara yang bekerja di instansi pemerintah rencananya akan diberhentikan secara massal. Apakah ini benar diberhentikan secara massal atau tidak, Bapak Ibu? Ini tidak benar karena memang honorer sangat dibutuhkan di instansi pemerintah. Tetapi sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa program pemerintah dalam hal penghapusan honorer memang benar itu sudah dibunyikan bahwa akan diterapkan 28 November 2023. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir karena memang pemerintah tidak berkehendak demikian. Apalagi Bapak Ibu honorer sendiri tentunya tidak akan mengimpikan penghapusan tersebut. Namun jumlah tenaga honorer di Indonesia sudah mencapai 2,3 juta orang di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jika seluruh tenaga honorer dihapus secara massal, maka instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah, akan kewalahan dalam memberikan pelayanan publik. Kenapa? Karena memang banyak pekerjaan di instansi pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan oleh PNS atau ASN, tetapi mampu dilaksanakan oleh para honorer. Nah, tentunya kalau Bapak Ibu honorer akan dihapus, maka jelas
instansi pemerintah akan kewalahan dalam hal memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat. Sebab banyak tenaga honorer non-ASN yang bekerja di bidang pelayanan, terutama pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Akan banyak sekolah dan rumah sakit yang tutup jika honorer guru dan tenaga kesehatan dihapus begitu saja. Tentunya Bapak Ibu, kewalahan ini karena memang belum dipikirkan bagaimana menggantikan posisi honorer yang akan dihapus itu. Tetapi sesuai dengan informasi bahwa penghapusan honorer yang dimaksud itu akan dilaksanakan ketika sudah terbit kebijakan pemerintah terhadap ya para honorer ini. Namun siapa yang bisa menggantikan? Yaitu posisinya bertukar dari honorer menjadi ASN. Dan itulah yang sedang diimpikan oleh Bapak Ibu honorer. Demikian juga dengan rencana pemerintah yang akan mengangkat honorer menjadi ya ASN berdasarkan opsi skala prioritas. Jadi selain guru dan tenaga kesehatan juga banyak honorer lain yang keberadaannya sangat-sangat penting bagi jalannya pelayanan di instansi pemerintah. Sebaiknya honorer ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Sehingga tenaga honorer non-aparatur sipil negara tidak bisa dihapus begitu saja dari instansi pemerintah. Kenapa? Alasannya karena memang honorer sangat dibutuhkan dalam hal melakukan pekerjaan pemerintah melalui instansi pemerintah. Kendati demikian, pemerintah juga tidak bisa mengangkat seluruh tenaga honorer untuk menjadi ASN. Hal itu dikarenakan akan menambah beban negara dengan anggaran keuangan untuk belanja pegawai semakin membengkak. Nah, sehubungan dengan hal ini Bapak Ibu, maka ada opsi yang ditemukan oleh pemerintah melalui Menpan RB bahwa dalam hal menyelesaikan permasalahan honorer, ini tidak bakal menambah fiskal pemerintah, dalam arti pemerintah pusat maupun daerah, karena memang jalan tengah opsi terbaik sudah ditemukan oleh pemerintah. Untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer non-aparatur sipil negara yang rumit ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan DPR, DPD, BKN, dan sejumlah pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, mendiskusikan solusi terbaik yang dapat dilakukan. Jadi pemerintah pusat tidak mau seenaknya sendiri, tapi kami mendengar suara dari daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak non-ASN, Tutur Anas dikutip Klip Pendidikan pada Jumat 3 Maret 2023, 2 hari semalam Bapak Ibu. Jadi berdasarkan diskusi yang telah dilakukan bersama, terdapat sejumlah opsi yang kini masih didalami lebih lanjut. Semua opsi tersebut sudah kami bedah analisisnya, mulai dari analisis strategis, keuangan, sehingga operasional, jelas Anas. Namun lebih lanjut, Menteri Anas menegaskan bahwa untuk mengatasi masalah honorer ini, pemerintah tidak akan melakukan PHK massal. Jadi ini satu kepastian Bapak Ibu ya, apa yang disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azhar Anas, bahwa untuk mengatasi masalah honorer ini, pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Jadi informasi tentang penghapusan honorer secara massal itu berarti dengan sendirinya gugur dengan pernyataan Menpan RB ini. Kita sedang menyiapkan opsi terbaik. Targetnya adalah tidak akan ada PHK massal. Ini tegas Azhar Anas usai sidang Kabinet Paripurna pada 2 Maret 2023 kemarin. Kemudian Anas juga mengatakan bahwa jalan tengah yang diputuskan tidak akan menambah anggaran keuangan negara. Nah, ini semakin meruncing Bapak Ibu ya. Dengan tidak menambah keuangan negara, tidak menambah pengeluaran negara, berarti tidak ada persoalan untuk pengangkatan honorer ini menjadi ASN. Sesuai dengan pernyataan Menteri Pan RB Abdullah Azhar Anas. Yang kedua, tidak ada penambahan anggaran, ujar Anas kembali. Berarti dengan tegas disampaikan bahwa tidak ada efek negatifnya terhadap pembengkakan anggaran negara. Kendati demikian, Anas belum bisa menyampaikan opsi-opsi yang kini tengah didalami bersama Pemda sebagai jalan tengah bagi permasalahan tenaga honorer. Tetapi Anas berharap solusi bagi permasalahan tenaga honorer non-ASN ini segera mencapai puncak keputusan akhir dan menjadi solusi terbaik
dalam mengatasi polemik honorer non-ASN di Indonesia. Demikian informasinya Bapak Ibu terkait dengan opsi yang telah ditemukan oleh pemerintah dalam hal menangani persoalan honorer saat ini. Ada dua hal yang perlu kita simak. Pertama, tidak ada PHK massal. Kemudian, bila pemerintah mengangkat honorer berdasarkan skala prioritas atau jalan tengah ini yang terbaik yang telah ditemukan oleh pemerintah, tidak ada pengaruhnya atau tidak akan menambah anggaran keuangan negara. Berarti, persoalan tentang penyelesaian honorer saat ini itu sudah dikemas oleh pemerintah dan mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, hal ini akan menjadi realita bagi Bapak Ibu honorer. Demikian informasinya, Bapak Ibu honorer semangat, tunggu waktunya kapan akan dieksekusi dalam arti diangkat menjadi ASN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya, terima kasih.